Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Ini adalah video dengan request terbanyak di channel ini. Untuk video kali ini, gue ingin membahas tentang item fisikal. Totalnya ada sekitar 17 item untuk sekarang. Nah, karena ada banyak banget, akhirnya gue mengelompokkan lagi item fisikal ini. Ada item attack speed critical, item lifesteal, item lethality, dan sisanya item yang gue nggak tahu mereka kategorinya apa. Pengelompokan item ini gue bikin sendiri ya. Gue nggak tahu bener atau enggak, tapi tujuannya adalah biar gue lebih gampang buat jelasinnya. Dan di video ini gue bakal jelasin dua kategori dulu, yaitu attack speed critical dan lifesteal. Sebelum gue mulai, gue akan menjelaskan satu hal. Di League of Legends ini ada istilah yang namanya AD atau attack damage, yang bakal kalian temui di item fisikal atau champion fisikal. Apa itu AD? Sederhananya AD atau attack damage adalah status yang akan mempengaruhi physical damage kalian. Semakin gede attack damage kalian, maka physical damage yang diberikan champion juga bakal semakin gede. Ya kira-kira begitulah sederhananya. Tapi tentunya ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Seperti ada skill physical tapi scalingnya dari ability power. Kalau misalnya ada yang belum paham, gak apa-apa di skip aja. Intinya itu attack damage untuk physical damage. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop. Karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, sekarang kita mulai penjelasan item fisikal untuk pemula part 1. Pertama, item attack speed critical. Ada static shift, rapid fire cannon, runaan hurricane, infinity edge, dan phantom dancer. Nah, sekarang apa perbedaannya? Untuk static shift, item ini ngasih 25% critical rate dan 35% attack speed. Kemudian item ini punya pasif electric, meningkatkan 5% movement speed, dan ada pasif lagi yang namanya energize. Pasif energize ini bakal ada di beberapa item nantinya. Jadi di sini gue bakal jelasin dulu. Energize itu kalau misalnya lu jalan atau ngehit, nanti pasifnya bakal nge-stack sampai 100. Dan kalau udah 100, maka basic attack selanjutnya bakal ngasih bonus magic damage dan akan nge-trigger efek lain. Apa efek lainnya? Kalau di static shift ini dia bakal nge-trigger efek listrik ke 5 musuh di sekitar, dan ini bisa kritikal. Item ini cocok untuk hampir semua champion MM. Untuk champion melee ini juga cocok, misalnya kayak Master Yi dan Yasuo. Ya champion carry lah pokoknya, yang butuh critical damage dan biar cepat nge-clear minion. Oh ya, kalau ada yang bilang, "Bang, di LoL itu namanya bukan MM bang, tetapi ADC." Enggak bro, di League of Legends sendiri untuk champion yang range itu dimasukkan ke kategori yang namanya marksman. Dan lagian marksman itu sebenarnya bukan ADC tetapi ADR, attack damage range. Kalau ADC itu bisa aja melee gitu. Yang penting dia nge-carry dan physical damage. Selanjutnya rapid fire cannon. Item ini ngasih 25% critical rate dan 35% attack speed. Kemudian ada passive hunter swiftness. Ini meningkatkan 5% movement speed. Dan ada juga passive energize. Kalau misalnya nge-hit dan jalan, nanti bakal naikin stacknya sampai ke 100. Dan kalau udah 100, maka basic attack berikutnya bakal ngasih bonus magic damage dan nge-trigger efek lain. Nah, kalau di item rapid fire cannon ini, efeknya adalah meningkatkan jarak dari satu basic attack berikutnya. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau misalnya udah ada kayak lingkaran kuning, itu artinya pasifnya udah aktif. Ini adalah item yang cocok banget untuk MM. Kalau dipakai sama melee, ini efeknya cuma naikin 50 range-nya ya. Kalau untuk MM itu naikin 150. Kalau ada yang nanya, apakah peningkatan movement speed dari rapid fire cannon bisa digabungkan dengan static shift? Bisa. Kenapa? Karena nama pasifnya berbeda. Jadi kalau lu beli dua-duanya, maka kalian bakal dapat 10% movement speed. Intinya adalah kalau nama pasifnya beda, maka bisa digabungkan atau efeknya aktif kedua-duanya. Kalau efek energize gimana bang? Nah, kalau energize ini juga bisa. Jadi cuman ada satu stack, tapi dia bakal nge-trigger semua dari efek energize. Karena nama efek yang dikeluarin oleh energize itu berbeda-beda tiap item. Kalau static shift itu namanya shift lightning. Kalau rapid fire cannon itu namanya fire cannon barrel. Nah, cuman di sini yang gak kita dapetin adalah efek bonus magic damage ketika nge-hit. Jadi cuman masuk satu kali doang. Jadi kalau misalnya kalian udah beli dua-duanya dan energize-nya udah 100, maka basic attack berikutnya bakal nge-trigger kedua efek tersebut, yaitu meningkatkan jarak dari basic attack dan serangan berikutnya bakal ngasih efek listrik. Selanjutnya item runaan hurricane. Item ini ngasih 25% critical rate dan 45% attack speed. Ini adalah item dengan attack speed terbesar untuk saat ini di Wild Rift. Kemudian dia punya pasif Wind's Fury, dimana basic attack kalian bakal nyebar ke dua musuh di sekitar. Jadi bakal kena 3 nih nantinya.
Tapi untuk dua musuh lainnya damage ini cuma masuk 40% doang ya. Dan item ini hanya bisa dibeli oleh MM. Selanjutnya Infinity Edge. Item ini ngasih 55 attack damage dan 25% critical rate. Dan punya pasif Infinity yaitu meningkatkan damage critical sebesar 230%. Jadi damage critical itu kan 2 kali dari damage yang biasa ya. Tapi kalau misalnya lu beli Infinity Edge, damage criticalnya ini jadi lebih gede coy. Yang awalnya cuma 200%, sekarang jadi 230%. Jadi kalau misalnya kalian main critical, maka Infinity Edge ini bakal bagus banget buat dibeli. Dan item attack speed critical terakhir adalah Phantom Dancer. Item ini ngasih 25% critical rate dan 35% attack speed. Kemudian ada pasif Spectral Waltz, ini untuk meningkatkan 5% movement speed, dan ada pasif Lifeline. Lifeline ini adalah pasif yang bakal kalian temui di beberapa item nantinya. Jadi pasif ini adalah kalau misalnya kalian kena damage yang bikin HP kalian di bawah 35%, maka bakal dapat shield selama 5 detik dan cooldownnya 90 detik. Ini adalah item yang cocok untuk carry yang main attack speed dan critical dan pengen sedikit ada pertahanan gitu. MM yang pakai gimana? Cocok? Melee itu juga boleh, misalnya kayak Yasuo. Nah, mungkin ada yang nanya, "Bang, di sini critical rate atau critical chance atau kemungkinan critical berapa persen sih maksimalnya?" Itu maksimalnya 100% ya. Jadi kalau misalnya kalian ngehit itu pasti critical kalau udah 100%. Dan untuk attack speed itu maksimalnya di 250%. Untuk ngelihatnya kalian bisa cek aja di stat di dalam game. Kalian bisa lihat aja di situ di bagian AS itu attack speed. Jadi kalau seandainya kalian pakai champion MM atau ADR dan pengen ngebikin 100% critical rate, kalian punya 5 pilihan item. Kalian bisa beli static shift, rapid fire cannon, bisa beli runaan hurricane, dan infinity edge. Dan di sini kita bisa lihat kalau critical rate-nya udah 100%. Dan kalau emang main critical, item penting kalian itu adalah infinity edge, biar damage critical-nya ini bakal lebih sakit lagi. Atau mungkin salah satunya juga bisa kalian ganti. Contohnya static shift ini bisa kalian ganti dengan Phantom Dancer. Dan kalian bakal tetap dapat critical rate 100% kok. Karena semua item critical di sini itu masing-masing dapat 25% critical rate. Jadi nanti kalau seandainya gua ngehit itu 100% pasti critical. Tuh, pasti critical. Nah, tapi kalau seandainya kalian champion yang jarak dekat atau melee, maka kalian cuma punya 4 pilihan item, yaitu static shift, kemudian infinity edge, Phantom Dancer, dan rapid fire cannon. Nah, cuman di sini rapid fire cannon ini menurut gua agak kurang efektif. Jadi nanti kalian kepaksa harus beli 2 item kembar, yaitu beli aja infinity edge. Tapi kalau misalnya kalian beli rapid fire cannon itu juga sebenarnya bisa-bisa aja, karena di sini kalian bakal dapat tambahan attack speed, sedangkan di infinity edge nggak ada attack speed. Bang, emang bisa ya digabungin 2 item ini? Bisa. Jadi masing-masing kalian bakal dapat 55 attack damage dikali 2 berarti 110 attack damage. Kemudian 25% critical rate dikali 2 berarti 50. Dan kita lihat di sini critical rate gue 100% ya. Dan yang nggak bisa digabungin atau di stack itu adalah pasif dari itemnya, yaitu infinity. Di sini kan meningkatkan damage critical menjadi 230% ya. Jadi kalaupun gue beli 2, ini bukan berarti menjadi 260, tapi tetap 230. Kalau misalnya ini critical damage-nya tetap 230. Nah, tapi di sini untuk Yasuo ini agak beda karena dia punya pasif untuk mengkali 2 efek dari critical rate. Jadi kalau misalnya kalian beli 2 item critical aja, contohnya Phantom Dancer dan juga Infinity Edge, kalian bakal langsung dapat critical rate 100%. Selanjutnya item lifesteal. Kalau di League of Legends, lifesteal physical itu disebut sebagai physical fam ya. Dan physical fam ini hanya berlaku untuk basic attack dan juga serangan yang memberikan efek on hit. Bang, on hit itu apa bang? Nah, on hit ini agak sulit dijelasin ya. Jadi ada beberapa skill yang bisa ngaktifin physical fam ini, dan rata-rata itu adalah skill yang empower atau enhance basic attack. Item physical fam itu ada Bloodthirster, Blood of the Ruined King, Maw of Malmortius, dan Dead Dance. Pertama, Bloodthirster. Item ini ngasih 65 attack damage dan ada pasif Bloody yang ngasih 15% physical fam. Dan juga ada pasif Blood Swarm, dimana kalau misalnya HP kita penuh, maka lifesteal ini bakal berubah menjadi seal. Jadi contohnya kalau misalnya lu nge-hit pakai basic attack, dia bakal dapat lifesteal. Tapi kalau misalnya darah lu penuh, lifesteal ini bakal dirubah menjadi seal. Jadi ini lumayan nih, kita dapat lifesteal dan ada sealnya juga kalau darah penuh. Kalau misalnya digabungin dengan item runaan hurricane yang nyerang 2 target lain, jadi targetnya bakal kena 3, itu juga akan memberikan lifesteal dari 2 target lainnya. Jadi item ini tuh benar-benar ditujukan untuk lifesteal.
Selanjutnya item Blade of the Ruined King atau biasa disingkat sebagai BOR. Item ini ngasih 30 attack damage dan 30% attack speed. Kemudian ada pasif Thirst yaitu meningkatkan 10% physical fam, dan ada pasif Ruin Strike dimana basic attack bakal ngasih bonus damage tergantung dari seberapa banyak darah musuh saat itu. Jadi scaling 6% dari HP musuh saat itu. Item ini bakal cocok banget untuk ngelawan champion yang tebel-tebel. Jadi misalnya ada champion musuh yang darahnya masih penuh, itu damage-nya bakal lebih gede dibandingkan champion musuh yang darahnya sedikit atau yang mungkin tipis. Kemudian ada satu pasif lagi yang namanya Drain, dimana kalau nyerang musuh dengan basic attack atau dengan skill sebanyak 3 kali, maka bakal ngasih bonus magic damage dan mencuri 25% movement speed musuh. Dan untuk pasif Drain ini ada cooldownnya yaitu 60 detik. Di sini hitungannya mencuri, jadi musuh bakal kena slow sedangkan kita dapat penambahan movement speed. Kalau misalnya board ini digabungin dengan item runaan Hurricane, dia cuma bisa nyuri movement speed dari satu musuh aja, yaitu target yang utama. Selanjutnya Maw of Malmortius. Item ini ngasih 45 attack damage, 35 magic resist atau magic defense, dan 10% cooldown reduction. Kemudian ada lagi pasif Lifeline. Nah, ini mirip-mirip dengan Phantom Dancer yang tadi ya. Nah, cuman di sini bedanya adalah kalau misalnya kalian kena magic damage yang bikin HP kalian di bawah 35%, maka bakal dapat shield untuk magic damage selama 5 detik dan cooldownnya 90 detik. Nah, ini adalah item alternatif untuk pengganti item yang punya pasif Lifeline. Jadi total ada 3 item yang punya Lifeline, yaitu Maw of Malmortius, Phantom Dancer, dan Sterak. Kalau kalian main critical dan attack speed, belilah Phantom Dancer. Kalau kalian champion yang ngedamage atau agak ngedamage dan pengen agak ngetank, nah kalian bisa beli Sterak. Kalau misalnya kalian lagi di lane dan ketemu musuh yang magic ini sakit banget, kalian bisa beli Maw of Malmortius karena di sini kita dapat magic resist. Atau tier 2 dari item Maw of Malmortius ini juga boleh, yang namanya adalah Hex Drinker. Nah, sekarang kita balik lagi ke item Maw of Malmortius. Jadi dia masih punya satu pasif lagi yang namanya adalah Life Grip. Jadi kalau misalnya lifeline kita keluar, maka Life Grip ini bakal aktif, dimana kita bakal dapat 30 attack damage, 10% physical fam, dan 10% magical fam. Dan ini berlaku sampai kita keluar dari battle. Jadi walaupun lifeline-nya udah habis, tapi kita masih stay dalam battle, maka kita bakal tetap dapat efek dari Life Grip. Nah, sebelum kalian bertanya, physical fam adalah lifesteal untuk basic attack, dan magical fam adalah lifesteal untuk skill. Baik itu skillnya physical maupun skillnya magic damage. Bang, gimana kalau seandainya gue beli 2 item lifeline, yaitu gue beli Sterak dan juga beli Maw of Malmortius. Tapi pas lagi di battle yang aktif itu lifeline dari Sterak, apakah life gripnya ini bakal aktif? Gue tadi udah coba dan ternyata nggak aktif. Kemudian item lifesteal yang terakhir yaitu Dead Dance. Item ini ngasih 300 max HP, 35 attack damage, dan 10% cooldown reduction. Kemudian ada pasif Dance, yaitu meningkatkan 10% physical fam, dan pasif Counter Race, yaitu 30% dari damage yang kalian terima bakal diubah menjadi damage DOT selama 3 detik. Nah, gimana tuh bang maksudnya? Apa itu DOT? Jadi misalnya ya, kalian kena serang musuh yang damage-nya itu anggap aja 1000 gitu. Nah, tapi karena lu punya item ini, damage yang masuk itu cuma 70% atau cuma 700 doang. Nah, 300 lagi kemana? Nah, 300 lagi ini diubah menjadi damage DOT. Jadi tiap detik lu bakal kena damage 100 selama 3 detik. Nah, kan totalnya kalau udah 3 detik jadi 300 ya. Jadi kayak racun gitulah damage-nya. Jadi intinya lu tetap kena damage 1000. Nah, tapi 300-nya ini dibikin agak bertahan gitu. Jadi kalau misalnya damage musuh ini 1000, pertama itu masuk 700, selanjutnya masuk 100, 100, 100. Nah, kayak gitulah. Ini adalah item yang cocok banget untuk champion yang mainnya itu lifesteal. Karena kalau misalnya lifestealnya ini kencang, kan bisa tuh buat nutupin damage dari racunnya cuy. Jadi kalau misalnya lagi war atau battle, itu bikin kita lebih sustain gitu. Oke, kayaknya segitu dulu. Kalau seandainya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Dan kalau kalian pengen dapat info, trik, tips, dan gameplay seputar Wild Rift, kalian bisa subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.